Halo semuanya, terutama kepada dosen Bu Nur Fitrianti selaku dosen yang saya hormati dan juga teman-teman lainnya yang saya banggakan. Di sini saya Haikal dan teman-teman saya dari kelompok D ingin menceritakan dan menjelaskan tentang keterpurukannya dan kebangkrutannya Bank Senturi. Nah, di sini sebelum kita mulai kepada penjelasannya kenapa dan bagaimana bisa terjadinya kebangkrutan di dalam bank besar Century, saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang diri kami sendiri, memperkenalkan diri kami sendiri. Ya, dimulai dari saya adalah ketua kelompok dari kelompok D dengan nama Muhammad Haikal dengan NRP juga 16 2021 029. Selanjutnya bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Adin Muhammad Fadilah Mahdinur dengan NRP 162021 009. Perkenalkan, nama saya Hanif Nahrian Nugraha, NRP 16 2021 003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agir Fernanda, NRP 162021 022. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke dalam materi, dalam penyebab dan terpurukannya Bank Senturi dan hal-hal seperti itu, kita mempelajari dulu sejarah singkat dari Bank Senturi, bagaimana Bank Senturi, bank sebesar ini bisa jatuh. Tahun 1989 ketika didirikan hingga 20 November 2008 saat ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank gagal yang memiliki dampak sistemik, ada beberapa catatan penting terkait perjalanan Bank Senturi. PT Bank Senturi Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat Lina Laksmiwardani SH Notaris pengganti Lukman Kirana SH Notaris di Jakarta. Disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor sekian tertanggal 12 Juli 1989, didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Mei 1991 dengan nomor sekian berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia dengan nomor sekian tanggal 28 Desember 2004 menyetujui perubahan nama PT Bank CIC International Tbk menjadi PT Bank Senturi Tbk dan izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor sekian tanggal 16 April 1990 tentang pemberian izin usaha. Nama PT Bank CIC International Tbk dinyatakan tetap berlaku sebagai PT Bank Senturi Tbk. Bank Senturi pun berdomisili di Indonesia dengan 27 kantor cabang utama, 30 kantor cabang pembantu, dan 8 kantor kas. Kantor pusat beralamat di Gedung Sentral Senayan 2, Jalan Asia Afrika nomor 8, Jakarta. Dan dari jumlah kantor tersebut di atas dapat dipastikan yang beroperasi sebanyak 63 kantor. Dan itu sekian dari sejarah singkat Senturi Bank. Keruntuhan Bank Senturi dari sisi manajemen. Yang pertama, penyimpangan dan untuk peminjaman sebesar 2,8 miliar dolar atau setara dengan 1,4 triliun. Bank Senturi pelanggan dan pelanggan Delta Antaboga Security Indonesia adalah 1,4 triliun. Yang kedua, penjualan produk-produk investasi fiktif Antaboga Delta Security Indonesia. Jika produk tidak perlu mendaftar Bank Indonesia dan Bappepan LK, kedua poin tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Senturi dan uang para nasabah pun yang ada di Bank Senturi tidak bisa dicairkan dan tidak ada uang tidak dibayar oleh pelanggan. Setelah tanggal 13 November 2008, pelanggan Bank Senturi tidak dapat melakukan transaksi dalam bentuk devisa clearing dan tidak dapat mentransfer juga dikarenakan Bank Senturi tidak mampu untuk melakukannya. Bank hanya dapat mentransfer uang ke tabungan, jadi uang itu tidak bisa keluar dari bank. Hal ini terjadi pada semua nasabah Bank Senturi.
penyebab bangkrutnya Bank Senturi. Di antaranya penyimpangan manajemen. Modus kejahatan perbankan yang diduga dilakukan manajemen Bank Senturi adalah penempatan dana yang sembrono di pasar uang atau money market. Hal ini terjadi dari penyimpangan yang dilakukan manajemen Bank Senturi yang memiliki kewajiban surat berharga falas sebesar 210 juta US dollar. Kasus itu menunjukkan manajemen Bank Senturi tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian perbankan. Kemudian pengawasan Bank Indonesia yang lemah. Bank Indonesia ternyata pernah memberikan kelonggaran aturan kepada Bank Senturi, yakni dengan memasukkan surat-surat berharga atau biasa disebut SSB yang macet ke kategori lancar. Hal ini dilakukan agar Bank Senturi tidak perlu menyisihkan provisi atau percadangan atas SSB yang macet itu, sehingga tidak menggerus modalnya. Yang harus dipertanyakan adalah sejauh mana keefektifan Direktorat Pengawasan Perbankan Bank Indonesia, karena selama ini manajemen Bank Senturi memberikan laporan harian dan mingguan sehingga kesehatan perbankan pasti terpantau. Yang ketiga yaitu kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Akibat bangkrutnya Bank Senturi. Hancurnya Bank Senturi sehingga diselamatkan oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan melalui suntikan dana sebesar 6,7 triliun terjadi karena perpaduan pengurusan bank yang mengarah pada tindakan kriminal serta krisis ekonomi global yang terjadi. Surat-surat berharga yang ada di Senturi menjadi salah satu pemicu kondisi bank tersebut. Kesimpulannya adalah ternyata masalah sesungguhnya dari Bank Senturi baru muncul ketika dana bailout mulai bergulir dan kejanggalan dalam neracanya mulai terungkap. Kelemahan manajemen mulai ramai setelah kekacauan reksadana Antaboga Delta Sekuritas yang dikeluarkan Bank Senturi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya bailout untuk Senturi memang diperlukan, namun di balik itu ternyata banyak fakta bahwa kinerja dan tata kelola Senturi yang sangat buruk. Sebuah ironi ketika kita terpaksa menolong orang jahat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi orang banyak. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini. Undang-undang PJSK yang mampu melindungi perbankan harus diimbangi dengan pengawasan dan tindakan tegas bagi pelanggar peraturan Bank Indonesia.